Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau pusat grosir ASMK Jakarta Barat. Para pedagang kosmetik di pasar ASMK teriak karena kalah saing dengan platform digital seperti TikTok Shop dan akhirnya berdampak pada omset mereka yang turun 70 hingga 80%. Merespons keluhan ini, Mendag Zulkifli Hasan menyebut pedagang yang menjual barangnya via online atau social commerce seperti TikTok Shop kerap melakukan predatory pricing atau jual rugi di platformnya. Praktik predatory pricing ini menjadi salah satu penyebab dari menurunnya omset penjualan pedagang pasar tersebut. Zulhas memberikan waktu seminggu untuk TikTok untuk tidak menyatukan dua aktivitas yaitu media sosial dan e-commerce. Mendag menambahkan, jika tidak membenahi TikTok Shop dalam kurun 1 minggu, maka ia akan mengirim surat peringatan ke TikTok. Zulhas mengatakan, pemerintah menginginkan agar ada kesamaan kesempatan di pasar perdagangan digital atau e-commerce dan perdagangan konvensional atau tatap muka. Indonesia akan kedatangan investor terbaru dari negeri tirai bambu. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan perusahaan kendaraan listrik terbesar ketiga di China akan berinvestasi di Indonesia. Luhut menjelaskan, pemerintah sudah membentuk tim yang dipimpin oleh ahli-ahli dari berbagai universitas di Indonesia, mulai dari UGM, UI, ITB, hingga ITS untuk persiapan riset. Sebelumnya Luhut mengatakan, pemerintah sudah berupaya menarik minat perusahaan otomotif asal China, Geely Auto Group, untuk membangun pabrik kendaraan listrik di Indonesia. Ia menyebutkan Geely adalah perusahaan mobil listrik terbesar ketiga di China setelah BYD dan Wuling. Luhut menjelaskan, pihak Geely berminat dengan tawarannya untuk membangun pabrik di Indonesia. Nantinya, pemerintah akan memasok biji nikel yang menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik ke perusahaan tersebut. Profesi menjadi aparatur sipil negara masih menjadi primadona. Hal ini dibuktikan dengan data peserta seleksi calon aparatur sipil negara atau ASN yang terus meningkat. Kenaikan jumlah peserta terlihat dari CPNS maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Total pelamar CPNS yang mendaftar mencapai 484.845. Dengan yang sudah submit pendaftaran 47.222 akun. Sementara itu pelamar P3K guru mencapai 313.277, P3K kesehatan 164.000 dan P3K teknis menembus 272.400. Sementara itu kementerian dan instansi dengan pelamar terbanyak di urutan pertama ditempati oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diikuti Sekjen KPK, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Sekretaris Jenderal DPR. Untuk seleksi CASN tahun ini, pemerintah membuka 572.496 formasi yang terdiri dari 78.862 untuk ASN pusat serta 493.634 ASN daerah. Skandal baru kini menjerat raksasa properti China Evergrande. Setelah jatuh dalam utang senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat atau 4.650 triliun rupiah, kali ini pendiri grup properti tersebut Hui Kaiyan diselidiki atas dugaan kejahatan ilegal. Perdagangan saham perusahaan tersebut dihentikan setelah ada laporan bahwa pimpinannya telah ditempatkan di bawah pengawasan polisi. Sementara itu, saham pengembang properti ini terjun bebas dari 1,65 dolar Hong Kong per saham menjadi 0,32 dolar Hong Kong per saham pada 27 September 2023. Evergrande mengatakan sahamnya akan tetap ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Berita ini memberi sinyal untuk pertama kalinya bahwa pihak berwenang dapat meminta pertanggungjawaban miliarder pendiri Evergrande atas kesulitan keuangan yang dialami pengembang. Utang raksasa itu telah menghancurkan sektor properti yang menyumbang sekitar 1/4 perekonomian China. Awan mendung tengah membayangi industri video game. Epic Games mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja sekitar 830 atau 16% karyawannya. Tidak hanya itu, perusahaan tersebut juga berencana menjual saham platform musik online Bandcamp yang mereka beli tahun lalu dan sekarang diakuisisi oleh perusahaan pasar musik Songtradr. CEO Tim Sweeney mengatakan
perusahaan game video tersebut telah mengeluarkan uang lebih banyak ketimbang pendapatannya. Perusahaan video game ini juga akan memisahkan sebagian besar divisi pemasaran mereka, Super Awesome, yang diakuisisi Epic Games pada tahun 2020. Sementara itu, industri video game mengalami perlambatan belanja karena para gamer menjadi pihak yang rentan terhadap dampak inflasi.